Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kembali bersama saya Prima Ananda Putri Nurpalupi dalam acara POMA Podcast Mataul Anwar. Dan di siang hari ini telah hadir bersama saya, yaitu adalah Ketua Penerimaan Panitia Peserta Didik Baru dari tahun 2024. Dan hadirlah bersama saya adalah Ketua PPDB Ustadz Bambang Yudi Prayitno. Selamat siang Ustadz. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah ya Hirobel Alamin, siang hari ini di tanggal 11 Januari 2024 ya untuk mendengarkan dan menjelaskan tentang alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Dan Alhamdulillah ini adalah tahun keempat kita untuk melaksanakan pendaftaran secara online, di mana Bapak Ibu dimanapun kalian berada bisa mendaftarkan untuk anak-anaknya untuk mendaftarkan di Pondok Pesantren Mataul Anwar. Dan lebih jelasnya, nah hari ini kita bincang-bincang santai bersama Ustadz ya. Oke, santai saja Ustadz, jangan terlalu tegang ya Ustadz ya. Oke, mendengar tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru nih Ustadz. Ustadz tahun ini adalah diamanahkan untuk menjadi ketua dan mungkin Bapak Ibu di rumah belum jelas nih bagaimana alur pendaftarannya, kemudian kapan dibuka, kapan duduk tutupnya. Nah untuk poin pertama yang saya ingin tanyakan nih Ustadz, kapan telah dibukanya untuk pendaftaran, kemudian kapan ditutupnya untuk pendaftaran nih Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Dan terima kasih kepada host di acara podcast MA yaitu Ibu Nanda. Selanjutnya kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di Pondok Pesantren Mataul Anwar kami yang berada di Kota Pontianak ini setiap tahunnya membuka penerimaan peserta didik baru atau calon santri baru. Dan untuk tahun ini, tahun 2024, kami sudah membuka sejak awal tahun atau tanggal 2 Januari kemarin, dan insya Allah akan berakhir pada akhir bulan Februari. Jadi sekitar 2 bulan waktunya. Sekitar 2 bulan. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, nah untuk pembukaan sudah dibuka dari tanggal 2 Januari 2024 dan pastinya ditutup di tanggal 29 Februari 2024. Nah, jadi tolong segera ya Bapak ya. Yang Bapak Ibu ingin mendaftar anak-anaknya disegerakan untuk mendaftar karena mungkin kuotanya terbatas ya Ustaz. Kuotanya sangat terbatas sekali Ibu, betul. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu di rumah masih belum memahami bagaimana nih alur pendaftarannya. Boleh dijelaskan ya Ustadz secara singkat bagaimana alur pendaftaran untuk peserta didik baru? Baik, untuk pendaftarannya itu kami sudah sejak 4 tahun yang lalu kami menggunakan sistem online. Hal ini supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk mendaftar di Pondok Pesantren Mataul Anwar, sehingga Bapak Ibu tidak harus turun langsung ke sekolah kami atau pondok kami yang cukup jauh, mengingat untuk turun juga perlu biaya. Jadi kami memikirkan bagaimana supaya lebih mudah, maka kami menggunakanlah sistem online itu Ibu sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan untuk mendaftar secara online atau tidak bisa mandiri, Bapak Ibu bisa menghubungi kami selaku panitia yang sudah di-share dan dibagikan di website kami nomor HP admin yang siap membantu mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian Ibu. Jadi untuk kalau pendaftarannya Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin PPDB, di mana admin PPDB-nya sudah di-share jauh-jauh hari dan pastinya ada di website Pondok Pesantren Mataul Anwar lebih jelasnya. Dan untuk kalau pendaftarannya ini Bapak Ibu bisa melakukan secara online dimanapun kalian berada. Jadi walaupun dengan jangkauan jarak itu tidak menjadi alasan ya untuk Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anaknya. Dan di sini Bapak Ibu kalau misalnya belum bisa melakukan secara online mandiri, nah bisa saja hubungi informasi atau admin PPDB yang akan disampaikan nanti dan sudah di-share. Itu Bapak Ibu dengan syarat ketentuannya akan dibantu oleh panitia, asalkan Bapak Ibu mencantumkan nama lengkap
sesuai dengan akte ijazah ataupun KK ya. Betul. Dan pastinya juga Bapak Ibu bisa mengirimkan foto santrinya untuk dibantu secara online dalam pendaftarannya. Nah, itu lebih jelasnya ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya untuk alur pendaftaran sudah, dan mungkin Bapak Ibu masih penasaran nih bagaimana sih atau kapan dilaksanakan tesnya. Tapi sebelum tesnya ada program-program unggulan nih mungkin yang akan disuguhkan oleh Pondok Pesantren Matlul Anwar. Boleh ini Ustadz dijelaskan secara singkat program apa saja yang disuguhkan oleh Pondok Pesantren Matlul Anwar? Iya. Jadi Pondok Pesantren Matlul Anwar yang berdiri sejak 1996 dan beroperasi mulai 1997 terus melakukan peningkatan. Dulu awalnya hanya satu program saja, Satu program saja program ya, reguler, ya. yaitu arahnya anak itu lebih kepada kitab kuning. Kemudian berkembang, kemudian muncullah program yang kedua, program tahfidzul Quran. Jadi anak-anak akan hasilnya atau outputnya itu anak-anak akan menjadi para penghafal Al-Quran. Kemudian muncul lagi program yang ketiga, yaitu program bahasa. Jadi anak-anak ini diharapkan outputnya menjadi anak-anak yang mahir dalam berbahasa asing, yaitu khususnya Arab dan Inggris. Jadi 3 program unggulan ini, yang pertama adalah program kitab kuning atau program reguler. Kemudian yang kedua program tahfidzul Quran untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga program tahasus lughah atau mencetak para ahli-ahli bahasa. Demikian program unggulan. Untuk Bapak Ibu di rumah sudah dijelaskan oleh Ustaz Bambang secara singkat. Ada program-program unggulan yang sudah disuguhkan oleh Pondok Pesantren Matlul Anwar. Secara lain ada 3 program, di mana 3 program ini adalah program reguler. Kemudian ada program tahfidzul Quran atau tahfidzul Quran. Kemudian ada tahasus lughah atau ini pasti bahasa. Nah, ini kelas bahasa nih Ustaz ya. Kemudian Bapak Ibu boleh memilih di antara 3 program tersebut di mana anak Bapak Ibu bakatnya di mana ya Ustaz ya. Di mana, nah kalau 3-3-nya mungkin nggak mungkin ya Ustaz ya. Mungkin. Dia harus jadi memilih salah Bapak satunya, harus memilih salah satu. Anak Bapak Ibu memilih untuk program apa yang bisa anak Bapak Ibu lalui atau mereka dapatkan ya. Ya, jadi nanti saat pendaftaran itu di Google Google-nya Form itu disediakan 3 program itu pilihan. 3 program pilihan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti anaknya diarahkan untuk memilih salah satu program, dan nanti setiap mengikuti salah satu program ini ada tes masuknya. Ada tes masuknya ya. Nah, jadi ada 3 program yang disuguhkan nih dalam Google Form. Jadi anak Bapak Ibu boleh memilih salah satu program yang diminati. Ya, pastinya sesuai dengan bakat minat anak-anak ya. Jangan. Oke. Dan dari tadi disinggung dengan bagaimana tesnya ya. Nah, ini adalah menarik sekali. Bapak Ibu mungkin di rumah ingin menyimak nih kapan tesnya dilakukan, terus bagaimana bentuk tesnya. Ya, boleh dijelaskan secara singkat Ustadz. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, untuk santri yang sudah dinyatakan resmi mendaftar, kemudian melakukan pelunasan administrasi senilai Rp250.000, kemudian selanjutnya nanti mengikuti tes. Ya, tes yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret. Itu untuk Kota Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah, Ibu. Kemudian selanjutnya tanggal 3 Maret itu akan dilaksanakan tes untuk selain 3 kabupaten tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu terkhusus yang berada di luar 3 kabupaten tersebut bisa datang lebih awal atau paling tidak 1 hari sebelum pelaksanaan tes, sehingga dapat mengikuti pelaksanaan tersebut sesuai dengan jadwal dan ketentuannya. Demikian Ibu. Demikian ya. Jadi udah ada penjelasannya nih Bapak Ibu di rumah yang mungkin masih belum mengetahui kapan dilaksanakannya tes. Jadi udah dijelaskan sama Ustadz. Untuk dilaksanakan tes di tanggal 2 Maret 2024 yaitu di daerah sekitaran Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya maupun Kabupaten Mempawah. Kemudian untuk di tanggal 3 Maretnya 2024 yaitu untuk mungkin yang di luar kota, yang di jangkauan luar kota, di luar dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya maupun Kabupaten Mempawah. Dan pastikan untuk Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya dari luar kota boleh hadir 1 hari sebelum tes dilaksanakan.
Dan pastinya dari panitia mungkin berharap ya untuk mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Betul. Agar tidak Ketinggalan. terjadi terjadi kesalahan ya bagi itu data-datanya. Iya betul. Nah, jadi sesuailah untuk datang di jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia penerimaan peserta didik baru. Kemudian untuk bentuk tesnya ini Ya, bentuk ada tesnya dua nih. macam. Ya, Ya, ada Bu. dua macam ya, Ustaz. Iya. Dua Jadi, jenis ya. Dua jenis. Jadi yang pertama itu anak-anak harus mengikuti tes menjawab soal dan Ya. itu semuanya berbasis komputer atau Komputer. berbasis IT. Karena memang Matlabul Anwar ini berusaha untuk selalu mengikuti zaman, Iya. ikut berkembang juga dalam dunia teknologi, artinya Benar. tidak ketinggalan. Tertinggal, oke. Kemudian nanti bagi Bapak Ibu yang anaknya di rumah masih gaptek, Gaptek kata ya, orang Pontianak, gagal teknologi ya. Ya. Nanti bisa dilatih di rumah sambil persiapan menunggu waktu tes, ataupun jika sama sekali tidak bisa, insya Allah nanti di tempat kami akan dibimbing oleh tim, ya akan dilatih beberapa menit, kemudian nanti mengikuti tes, menjawab soal-soal tersebut. Siap. Kemudian setelah selesai, selanjutnya mengikuti tes tahap kedua, yaitu tes interview atau wawancara. Ya. Jadi nanti untuk tes wawancara ini akan ditanya bagaimana sholatnya, kemudian ditanya bagaimana tentang pondok pesantren dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi ada dua jenis bentuknya ya, Ustaz ya. Iya. Yang pertama dari berbasis komputer tadi. Iya, betul. Nah, mungkin dari komputer ini ada dua ya, ada tiga mungkin tadi ya. Iya, betul. Mungkin pengetahuan Baik agama, umum, kemudian tentang pesantren. Tentang pesantren. Ya, berarti tentang pondok pesantren, seputaran pondok pesantren ada tiga. Nah, kemudian nanti wawancara dan interview, dan ini ada isinya itu mungkin ada wawancara tentang praktek ibadah. Iya, praktek ibadah. Ya, kemudian ngajinya juga betul. Terus ada hafalan surah enggak, Ustadz? Dia lebih ke latihan nulis. Latihan bahasa menulis Arab. ya, bahasa Arab. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menulis bahasa Arab. Iya, nah jadi harus disiapkan ya untuk anak-anak Bapak Ibu di rumah yang mungkin masih belum mengetahui, dan harus disiapkan untuk anak Bapak Ibu di rumah untuk lebih mulai dari sekarang untuk lebih belajar bagaimana nanti memegang komputer, terus menjawabnya seperti apa. Takut nantinya disalahgunakan, bukan disalahgunakan seperti apa, takut nanti salah klik, salah jawab, salah klik atau salah jawab ya. Pasti nanti masih bisa dibimbing oleh tim IT. Kemudian untuk Bapak Ibu biayanya ya, ada beberapa biaya yang mungkin akan disampaikan, tapi sebelum itu kuotanya dulu nih, Ustadz. Nah, kuotanya berapa nih yang akan diterima oleh pondok pesantren tahun ini? Untuk tahun ini kita hanya menerima kurang lebih 250 santri dan data terupdate untuk satu pekan ini dari sejak pembukaan itu sekitar 100 lebih sudah yang mendaftar. Sudah 100 lebih, Ustaz. Jadi kurang lebih tinggal 150 lagi yang kita tunggu, begitu kan. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa peminat di Pondok Pesantren Matlabul Anwar ini respondennya juga cukup ramai. Di tahun lalu itu mungkin sekitar 4 sampai 500 yang mendaftar, tetapi yang kita terima setengah saja daripada itu. Nah, sehingga kami berharap bagi Bapak Ibu yang masih banyak berpikirnya di rumah, masih ragu Bu ya. Jadi kami berharap untuk segera, karena mengingat kuota kita ini sangat terbatas. Jadi 250 ini untuk putra, putri, kemudian MTS dan Aliyah. Jadi 250 kuota ini hanya diterimanya 250 baik itu madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, dan itu sudah tercakup dengan putra dan putrinya. Jadi Bapak Ibu jangan lama-lama berpikir, jadi harus langsung bertindak, bertindak untuk mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Matlabul Anwar. Dari secara keseluruhan Ustadz, dari kapan masuknya, pasti Bapak Ibu di rumah mungkin ingin bertanya-tanya, berapa sih biaya yang akan daftarkan untuk anak-anaknya di tahun ini? Biayanya kurang lebih berapa? Bapak Ibu tolong boleh ingin ditanyakan dan dijelaskan oleh Ustadz Bambang. Silakan Ustadz. Baik, untuk biaya
apabila putra-putri Bapak Ibu dinyatakan lulus tes, Ya. kemudian Bapak Ibu sesuai dengan tanggal dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dan dikirim melalui berbagai macam media sosial, Bapak Ibu bisa melakukan pelunasan daftar ulang Ya. untuk jenjang madrasah aliyah itu senilai Rp7.300.000. Iya. Kemudian untuk jenjang madrasah sanawiyah itu nilainya sebesar Rp7.250.000. Dan Iya. itu bisa dibayar selama 2 kali atau 2 kali. Dua tahap ya? Ya, 2 tahap, Oh, betul. iya, 2 tahap. Untuk tahap pertama itu sejak diumumkan kelulusan Iya. hingga 30 Maret. Oke. Kemudian untuk tahap keduanya sejak tanggal 1 Juni hingga 30 Juni. Oke. Jadi Bapak Ibu diberikan keringanan. Iya, keringanan ya. Dan sudah dimudahkan sekali oleh Iya, pondok sangat dimudahkan pesantren. sekali. Kemudian biayanya juga sangat terjangkau. Oke. Dan dari nilai tersebut Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak perlengkapan, di Ya, antaranya include-nya sudah banyak ya, iya, Ustaz? sudah dapat seragam, beberapa setel, jadi Iya. tidak perlu lagi menyiapkan seragam sekolah. Oke. Kemudian sudah mendapatkan perlengkapan seperti kasur, kemudian bantal, kitab, buku. Buku-buku Jadi tulis sudah ya? include. Oke, sudah Jadi include tinggal menyiapkan semuanya. paling sepatu dan hal-hal yang ringan saja. Oke, Itu saja sih. Ibu. baiklah. Nah, untuk biaya pendaftarannya, untuk kurang lebih jelasnya ya, untuk aliyah maupun sanawiyah, jenjang aliyah dan sanawiyah hanya berbedanya 50.000 saja. Iya, Jadi untuk betul. aliyah 7.300.000, untuk madrasah sanawiyah 7.250.000, dan ini sudah semua sudah include dengan perlengkapan dari baik itu kamarnya, lemari, Lemari, kemudian ada juga memang dari untuk kitab, buku tulis dan sebagainya. Iya, Ya, betul. alhamdulillah, dan ini pasti sangat meringankan Bapak Ibu di rumah karena sejak dinyatakan lulus untuk Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu ada 2 tahap yang harus diberikan. Ya, ada 2 tahap untuk pembayarannya. Kemudian Bapak Ibu untuk biayanya tadi ya bisa dilakukan 2 tahap. Yang pertama di tanggal dinyatakan lulus ya, Ustadz sejak ya, dinyatakan dinyatakan lulus sampai hingga tanggal 30 30 Maret 2024, dan untuk tahap yang kedua dilaksanakan di tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2024 ya. Dan alhamdulillah ini bisa dilakukan atau dilaksanakan secara online juga, yaitu melalui transfer dengan biayanya yang sudah diinformasikan. Baik itu transfernya nanti ada bagian sekretariatan di biaya atau di rekening yang sudah tertera untuk biaya pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang nanti diinformasikan dan pastinya bisa dilihat di website Pontren Matlaul Anwar. Oke. Dan alhamdulillah ya untuk Bapak Ibu di rumah, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyimak podcast saya di hari ini di programnya Bincang-Bincang Santai dengan tema penerimaan peserta didik baru, dan alhamdulillah sudah dijelaskan secara singkat oleh Ketua PPDB kita yaitu Ustadz Bambang Yudi Prayitno SPD.